Jagonya istrinya menang. Karena menang meluapkan kegembiraannya. Karena gembira karena suaminya mati. Kamu saya cerai. Dan malam ini kita akan mencoba mencermati tema yang beliau sampaikan berkenaan dengan istiqomah. Tema ini dikutip atau dijadikan menjadi tema oleh beliau berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an. Saya akan bacakan hadis ini dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Kalau dalam riwayat Imam Muslim seperti yang dikutip oleh beliau, qala muallif rahimahullah an Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka qala kul amantu billah thumma istaqim. Jadi kalau berdasarkan riwayat yang bersumber atau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, sahabat Abdullah Ats-Tsaqafi menuturkan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulli fil islami qaulan, sampaikanlah atau sabdakanlah kepadaku satu sabda, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang kemudian saya tidak akan bertanya kepada siapapun sepeninggal engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah menjawab dengan jawaban yang singkat, kul amantu billah, katakanlah wahai Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah engkau dengan kalimat amantu billah. Ini redaksi riwayat Imam Muslim. Yang lebih detail, riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di hadis yang ke-2410, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah di hadis yang ke-3972. Bagaimana redaksinya? Muallif rahimahullah mengatakan an Abdurrahman ibni Amir ibni Ma'is al-Amiri rahimahullah qala anna Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi. Jenengan cermati, kalau riwayat Imam Muslim itu bersumber dari Abdullah Ats-Tsaqafi. Kalau riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi itu bersumber dari anaknya, yaitu Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi. Berarti ada dua jalur. Jalur riwayat dari ayah, yang kedua jalur riwayat dari anak. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, kita dapat mencermati bahwa generasi terdahulu ketika ayahnya meriwayatkan hadis, anaknya pun juga meriwayatkan hadis. Jadi ilmunya itu nyambung terus, Pak, bersanad. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Iya tak? Di masa sekarang banyak ayahnya tokoh agama, nggih, faham tentang agama, anaknya faham tentang sepak bola.
Ini terjadi perbedaannya luar biasa. Kalau sahabat mboten. Jadi ayahnya seorang ulama, sahabat Rasul, meriwayatkan hadis, kemudian anaknya pun juga sebagai perawi hadis. Umar bin Khattab ulama, khalifah, punya anak Abdullah ibni Umar. Abdullah bin Umar punya budak, budaknya seorang ulama juga, yaitu Nafi'. Nafi' itu menjadi guru dari Imam Waqi'. Imam Waqi' guru dari Imam Syafi'i. Jadi Masya Allah. Lah, di tempat kita saat ini, di masa-masa sekarang, itu berbeda. Ayahnya tokoh agama rujukan umat, anaknya berbeda. Tapi ketika anaknya melakukan tindak kekeliruan, penyimpangan, masyarakat menganggap khilaf. Nggih. Kalau di Madura itu khilaf, nggih. Nggih, betul Pak ya? Iya, khilaf. Jadi ini coba beda. Lah, Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi rahimahullah meriwayatkan dari ayahnya Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an. Ayahnya cerita kepada anaknya. Apa ceritanya? Qultu, ya Rasulullah, ini riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Haditsni bi amrin. Coba. A'tasimu bihi. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kepadaku satu perkara. A'tasimu bihi, yang kemudian saya berpegang teguh. I'tisam. Karena itu perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Pegang teguh. Qala Rasulullah SAW pesannya sederhana. Qul Rabbi Allah. Katakanlah, wahai Abdullah Ats-Tsaqafi, Tuhanku Allah. Tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah dengan kalimat itu. Saya mencoba mencermati penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah. Apa kata beliau? Bahwa yang dimaksudkan istaqamu, tsumma istaqim, istiqomahlah, itu maknanya istaqamu ala syariatillah. Ya. Istiqomah terhadap syariat Allah. Fi sulukihim, dalam perilaku. Wa akhlakihim, akhlak. Wa aqwalihim wa af'alihim, dalam tutur kata dan perbuatan. Nah, makna kul rabbi Allah, katakanlah Tuhanku adalah Allah, maka kita meyakini betul Allah itu adalah Tuhan kita. Satu, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengatur rezeki kita. Kalau kita menyadari Allah sebagai Ar-Razzaq, zat yang memberi rizki, maka tidak perlu lagi kemudian ketika ada temannya sukses kemudian kita iri. Kenapa? Karena itu rezekinya sudah diatur oleh Allah, dan kita tidak akan wafat kecuali rezeki kita sudah sempurna. Tidak perlu lagi iri dengan yang lain, karena Allah yang mengatur rezeki. Coba jenengan cermati akhir-akhir ini berita yang mendominasi di media kita. Berita penangkapan bupati di Bangkalan. Kemudian setelah itu berita wakil ketua DPRD provinsi OTT KPK. Kan ada. Jadi Masya Allah, itu berita yang mendominasi kita. Belum lagi kasus di Probolinggo beberapa hari yang lalu. Kasus
ODGJ katanya, yang membanting anak di Klenang. Setelah itu setiap orang lewat di Keraksaan dibacok, tapi oleh aparat akhirnya diamankan dan didor. Lah sebelumnya lagi atau setelahnya, di Mayangan Kota Probolinggo, seorang mahasiswi menggugurkan kandungannya setelah melahirkan, diletakkan di tempat sampah. Ini mahasiswi di salah satu perguruan tinggi. Apa ketika ditanya? Malu karena melahirkan tanpa bapak. Nah ini berarti tidak meyakini terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, makna kul rabbi Allah, katakanlah Tuhanku adalah Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur rezeki kita, termasuk Allah yang mengatur hujan. Dan ketika Allah menurunkan hujan, itu porsinya tidak mengurangi ketentuan yang Allah tentukan, Mbak. Nggih. Kok di sini deras? Nggih, di sini deras tapi di tempat lain mboten. Begitu. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya. Mengatur dan tidak ada yang lebih. Karena itu ketika terjadi luapan kemudian banjir dan sebagainya, kembalinya bukan karena Allah melebihkan hujannya untuk di sini, mboten. Tapi karena zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di muka bumi karena ulah manusia. Buang sampah sembarangan, gitu. Coba jenengan cermati kalau pagi hari itu di jalan, saya beberapa kali lewat itu, orang berhenti ketika ada tanah kosong, langsung aja berhenti letakkan sampah. Kadang letakkan di tempat saluran air. Ketika ditegur, Bu, kok dibuang sini? Langsung, sampean itu ngapain negur-negur saya? Itu kan sah-sah saya buang. Lah, ketika giliran banjir, siapa yang disahkan? Wah, begitu Pak. Jadi apa namanya? Pola ini kerusakan. Makanya kemudian ketika Allah menyatakan kul rabbi Allah, katakanlah Tuhanku adalah, tsumastaqim, istiqomahnya. Istiqomahlah dengan keyakinan itu. Meyakini Allah yang mengatur rezeki, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mewafatkan kita, Allah yang mengatur musibah. Ketika ada musibah, pasti semuanya ada maksud yang Allah inginkan, pasti ada hikmah. Tapi kadang, Bapak Ibu sekalian, meskipun kita meyakini itu, terkadang tiba-tiba ketika menghadapi masalah, itu langsung menyalahkan orang. Ini contoh. Hari Senin malam Selasa yang lalu, pekan yang lalu, bukan pekan kemarin, pekan sebelumnya. Tiba-tiba jam 1 dini hari, telepon saya berdering. Saya pikir ini siapa, nomornya juga saya tidak kenal. Jam 1 dini hari, telepon. Ternyata kemudian mengatakan, Ustadz, saya Ibu Fulan, suami saya sekarang tidak sadarkan diri. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Begitu. Saya jawab, Allahumma rabban nasi adhibil ba's, Allahumma antas syafi ishfi la shifaa illa shifa. Jenengan doa, pegang areal yang Bapak merasakan sakit, jenengan doakan. Setelah itu kemudian hubungi yang dekat. Akhirnya kita minta tolong, kebetulan alhamdulillah ada ambulan datang. Ba'da subuh kita menyadari, telepon lagi. Alhamdulillah Bapak sudah sadar. Saya kemudian menyatakan, jenengan sabar, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Sambut. Tiba-tiba kemudian Sabtu, Jumat malam 1, tepatnya jam 1 dini hari, telepon lagi.
Ustadz, Bapak sudah tidak ada. Begitu. Ya, saya kemudian sampaikan, saya hubungi beberapa jamaah kajian karena posisi saya sedang di luar kota. Nah, di saat itu kemudian semua selesai proses. Tapi kemudian ada masalah. Si ibu ini ketika kebiasaan suaminya ketika azan maghrib, beliau yang azan, beliau yang menjadi imam di mushola tempat tinggal. Mana Bapak? Begitu. Bertanya posisi Bapak, saya sampaikan kemudian jenengan harus melatih diri untuk mengatakan seperti yang disampaikan oleh sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika sebelum wafat, Abu Salamah berpesan kepada istrinya. Apa pesannya? Ketika meninggal dunia, ketika mendapati musibah, setelah mengistirja ilallah, setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian langsung mengatakan Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairam minha. Ya Allah, berilah pahala dengan musibah yang menimpaku dan gantilah yang lebih baik. Saya katakan jenengan harus mulai merelakan, belajar mengikhlaskan bahwa Bapak itu sekarang sudah wafat dan insya Allah husnul khatimah, kita doakan kebaikan. Yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian dari kejadian ini, pada saat kejadian terjadi belum menyadari, tapi kemudian berjalan waktu seakan-akan masih belum, dia mengatakan Bapak hanya tidur sebentar, nanti akan kembali. Begitu. Jadi ini yang perlu terus kita ingatkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah kul rabbiyallah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadisnya, qultu ya Rasulullah, Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an bertanya lagi, ma aktsaru ma takhafu alayya ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu, apa yang paling engkau khawatirkan menimpaku? Jadi setelah diperintahkan kul rabbiyallah tsumastaqim, sahabat ini masih bertanya lagi, kira-kira wahai Rasul, apa yang engkau khawatirkan aku lakukan? Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsihi. Rasulullah kemudian memegang mulut beliau, bibir beliau. Tsumma qala hadza. Ini yang paling aku khawatirkan terjadi pada dirimu. Apa itu? Lisan. Jadi karena itu menurut Fuad Abdul Baqi rahimahullah, Muhammad Fuad Abdul Baqi, istiqomah itu adalah istiqomah terhadap syariat Allah, baik dari sisi akhlak ataupun suluk perilaku ataupun tutur kata. Bapak Ibu sekalian, lisan kita ini yang kadang merusak amal kebaikan kita. Ya, lisan kita itu sangat memungkinkan merusak amal soleh kita. Contoh sederhana, kita sudah melakukan aktivitas ikhlas karena Allah. Misal ketika kita dalam perjalanan, tiba-tiba la samahallah terjadi senggolan. Senggolan antara kendaraan yang kita tumpangi dengan kendaraan orang lain. Ketika kemudian terjadi senggolan, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja ilallah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Lah ternyata yang nyenggol itu keluar dari mobil menghentikan kita dan langsung mukul kaca kita. Gitu. Setelah itu, karena muncullah emosi, karena bahasa gedok-gedok, kita keluar dari mobil kita, sampean mau apa? Sudah. Akhirnya saling
saling caci mencaci. Nah, di saat itu mungkin terbalik, oh setan. Lah, tadi yang sudah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan itu baik, Allahumma jurni fi musibati, kemudian amal soleh tadi gugur gara-gara kita mengucapkan oh setan. Nah, itu Pak. Jadi amalan yang sebelumnya baik itu bisa gugur gara-gara lisan kita. Makanya Rasulullah SAW itu kan memberikan nasihat, apa yang engkau khawatirkan kepadaku wahai Rasulullah, kepada Abdullah bin Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, lisan. Yang aku khawatirkan menimpamu, merusakmu adalah lisan. Makanya kemudian satu ungkapan mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu adalah sejauh mana mampu menjaga lisannya. Nah, karena itu Bapak sekalian, untuk melatih, kalau kita dalam perjalanan di mobil kita, kalau kita tidak sempat ngaji, dengarkan murotal, gitu. Dengarkan murotal. Atau kalau tidak mendengar murotal, barangkali setelah sholat subuh belum membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah itu dalam hadis dikatakan, riwayat Imam Muslim, membaca 100 kali. Sudah, sambil nyetir baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan keutamaannya ada 4 Pak. Kalau kita baca 100 kali, 1, wa kana khirzan minasyayatin, kita dilindungi oleh Allah dari gangguan setan. Yang kedua, dicatat oleh Allah 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapus oleh Allah 100 keburukan. Dan yang keempat, adlu raqabah, setara pahalanya dengan memerdekakan budak. Gitu. Nah, daripada dengarkan lagu-lagu. Gitu. Ganti. Kalau kemudian selesai 100 kali la ilaha illallah, maka baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Rasulullah beristighfar sehari sampai lebih dari 70 kali. Nah, kita baca. Atau kemudian kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya banyak peluang kebaikan yang kita bisa lakukan untuk menjaga lisan kita. Ya, kalau itu terjaga insya Allah. Dan itu bagian daripada istiqomah. Rutin. Ada salah satu yang saya belajar dari penulis kitab ini, Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi rahimahullah. Sampai beliau kajian terakhir itu di usia 82 tahun Pak. Jadi usia 82 tahun terakhir beliau ngisi kajian di Masjid Nabawi. 34 tahun beliau mengajar di Masjid Nabawi. Selama saya mengikuti kajian beliau, yang menarik dari beliau mulai dari masuk masjid, karena beliau harus menggunakan kursi roda, didorong. Itu selalu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai berada di posisi beliau tempat kajian. Selesai tahiyatul masjid, beliau kemudian beristighfar. Begitu. Baru kemudian mengisi kajian. Dan itu Allah berikan usia sampai 82 tahun. Yang baru saja mengakhiri kajian di Masjid Nabawi adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau usia 84 tahun. Mengisi di Masjid Nabawi 37 tahun. Hidupnya setiap hari di Masjid Nabawi. Ngisi kajian maghrib sampai isya. Dan tidak pernah berhenti. Dan anehnya beliau tidak pernah sakit. Itu luar biasanya. Barangkali Allah menjaga di situ. Yeah. Makanya salah satu aktivitas yang saya ambil pelajaran, beberapa hari kemarin sempat sakit nih. Saya kemudian setelah selesai berpikir,
Ada beberapa hari yang saya lupa untuk doa, Pak. Apa doa yang saya lupakan? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Saya hitung, oh ternyata beberapa hari ini saya lupa itu. Kemudian Allah cabut nikmat sehat, sakit. Dan ketika sakit semuanya tidak ada aktivitas, kajian libur semua. Kajian libur, kemudian di rumah akhirnya berbaring saja. Tapi kemudian anak saya yang kecil nomor 5 mengatakan, Abah, saatnya Allah ingin menghapus dosa-dosanya Abah. Barangkali banyak dosa Abah ini, sehingga Allah kasih sakit dulu. Begitu. Ya, saya bersyukur begitu. Tapi maksud saya Bapak Ibu sekalian bahwa mari kita menjaga itu. Bagian daripada istiqomah terhadap doa, istiqomah terhadap syariah Allah. Ya. Seperti contoh, ada seseorang yang terkait dengan yang dituturkan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi rahimahullah. Orang yang setiap saat dia menjadwalkan dirinya untuk bersolawat kepada Rasul dengan solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Terus sampai selesai salawat Ibrahimiyah itu. Dia mentargetkan diri minimal antara 70 sampai 100 dalam sehari. Itu merutinkan beliau. Jadi beliau itu merutinkan bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan alasan bahwa Rasulullah SAW Allah perintahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ayat ini kita baca pada setiap hari Jumat. Tapi salawat sering dibaca hanya pada hari Jumat. Orang ini merutinkan. Dan itu salah satu guru yang ada di Riyadh. Suatu saat kebiasaan rutinitas ini kemudian terhenti karena ada aktivitas tertentu. Aktivitas sehingga terlupakan untuk membiasakan membaca salawat itu. Akhirnya diingatkan oleh Allah melalui orang lain. Ya, diingatkan oleh Allah melalui orang lain bahwa engkau belum, hari ini aku bermimpi ada pesan bahwa engkau belum menyelesaikan bersalawat kepada Rasulullah hari ini. Teringat. Wah, baru kemudian karena diingatkan itu akhirnya dia memberikan hadiah kepada orang tersebut. Jadi Bapak sekalian, itulah makna dari istiqomah. Jadi menurut penjelasan Syekh Fuad Abdul Baqi ini adalah istiqomah itu adalah istiqomah terhadap syariat Allah. Dari sisi akhlak, dari sisi tutur kata, dan dari sisi perbuatan. Ini barangkali saya kutip penjelasan dari Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi dengan mengatakan, Kul amantu billah thumma istaqim a'tahu ma talaba biikhtisar. Jadi Rasulullah SAW memberikan kepada sahabat tadi dengan pesan yang singkat. Wa huwa ayyumina wa yujahira bi iman, yaitu dengan tegas menyatakan iman, wala yukhfihi, dan tidak menyembunyikannya, wa yastaqimu alaihi, dan beristiqomah dalam keimanan. Al imanu aqdud bil jinan. Iman itu sebuah keyakinan yang kemudian dimulai dengan qaulun bil lisan, disampaikan secara lisan, wal amalu bil arkan, dan beramal, dibuktikan iman itu dengan perbuatan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi i'ta'i ma a'tahu nazara fihi ila. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Mari kita coba beberapa atau mencermati kehidupan para sahabat dari sisi istiqomah, keistiqomahan mereka dalam amal kebaikan. Yang pertama, ada sahabat namanya Abdullah bin Amir radhiyallahu an. Abdullah bin Amir radhiyallahu an itu salah satu sahabat Rasul yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena satu, beliau termasuk yang menaklukkan kota Khurasan. Termasuk yang ketika beliau menjadi gubernur, beliau mampu memimpin kekuatan kaum muslimin berhadapan dengan kekuatan Yazdajar. Yazdajar saat itu dengan pasukannya sebanyak 100.000, tapi kemudian mampu dikalahkan oleh Abdullah bin Amir radhiyallahu an dengan pasukannya sampai Yazdajar terbunuh. Lah, apa yang menarik dari aktivitas beliau, keistiqomahan beliau? Satu, keistiqomahan beliau adalah beliau tidak pernah membiarkan di rumahnya ada makanan yang tersisa seperti yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu kan salah satu sahabat Rasul, tidak dikenal di muka bumi tapi dikenal oleh penduduk langit. Apa amalan istimewanya? Sama seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amir. Apa itu? Beliau tidak ingin di rumahnya ada sisa makanan di malam hari. Jadi berbeda dengan kita tuh Pak. Dalam enggak, kita misal sore-sore beli terang bulan. Nggih. Setelah itu kita konsumsi. Masih sisa les untuk besok pagi. Disimpan di mana? Kulkas. Gitu. Uwais Al-Qarni mboten, Mbak. Sama dengan yang dilakukan oleh Abdullah bin Amir. Apa doanya? Dia mengatakan, ya Rabb, tidak ada di rumahku yang tersisa, supaya ketika ada orang yang meninggal karena kelaparan atau tidak bisa tidur karena tidak mendapatkan makan, maka Uwais Al-Qarni memberikan itu semua, sehingga di rumahnya tidak ada sisa makanan. Pokoknya sebelum beliau istirahat malam, dipastikan di rumahnya tidak ada makanan yang tersisa. Semuanya diberikan. Jadi kalau sudah dicukupi untuk keluarganya, diberikan kepada yang lain. Nah, bedanya dengan kita nyimpan untuk hari esok. Itu bedanya. Jadi Abdullah bin Amir sama Uwais Al-Qarni sama. Itu amalan yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh Abdullah bin Amir radhiyallahu an, beliau ingin memastikan anaknya sebelum beliau istirahat di waktu malam, memastikan anaknya sudah selesai dengan aktivitas kewajiban sebagai seorang muslim kepada Allah. Artinya memastikan anak dan istrinya sudah melaksanakan perintah Allah. Ini yang membedakan generasi kita dengan beliau. Generasi kita saat ini, khususnya malam Ahad, itu luar biasa masih yang di jalan-jalan. Di jalur ini ke sini, itu kan buka kafe di pinggir sawah, gitu. Di jalanan, minum di situ. Azan maghrib berkumandang masih asik di situ. Masih banyak. Kita bukan menafikan kafe mboten, Pak, silahkan usaha, tapi ada waktu untuk sholat. Berbeda kalau generasi terdahulu mboten, memastikan jangan sampai anaknya itu di luar kecuali sudah selesai waktunya. Generasi kita sekarang banyak orang tua yang kurang perhatian terhadap anaknya, lebih perhatian dengan binatang piaraan, termasuk dengan kendaraannya. Kendaraannya bisa dibersihkan, ada sedikit masalah langsung diservis dan lain sebagainya. Giliran anaknya
belum salat zuhur atau belum salat subuh, tidak peduli terkadang. Abdullah bin Amir Uwais Al-Qarni sama. Jadi memastikan keluarganya itu dalam kondisi seperti itu. Itu keistiqomahan beliau. Makanya beliau selalu ingin memastikan kepada anaknya, kepada keluarganya, selesai kewajiban tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Kita ingin lihat lagi contoh dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar itu punya amalan istimewa. Apa amalan istimewa beliau? Beliau membiasakan untuk kalau bulan puasa, di bulan Ramadan, tidak berbuka kecuali para anak yatim yang dia ketahui mereka sudah buka puasa. Begitu. Jadi beliau ingin memastikan, berarti kan beliau punya data. Abdullah bin Umar itu punya data siapa anak-anak yatim yang ada di sekitar Madinah. Kemudian beliau tidak akan buka puasa kecuali mereka semua sudah mendapatkan untuk menu buka puasa, termasuk keluarga beliau. Jadi beliau memperhatikan itu. Itu amalan yang beliau lakukan. Karena itu dikatakan sebagai tuannya anak-anak yatim. Itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, beliau ada amalan istiqomah yang lain yang beliau tidak pernah tinggalkan. Apa itu? Qiyamul lail. Bagaimana sampai terjadi ketika para sahabat itu setiap bermimpi di waktu istri tidur malamnya, keesokan harinya diceritakan kepada Rasul, ingin mendapatkan takbir mimpi dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar sebagai anak muda saat itu pun juga ingin mengisahkan mimpi yang dialami oleh beliau. Karena itu kemudian tidak berkesempatan disampaikan kepada Rasulullah, tapi disampaikan kepada istri Rasulullah SAW yang merupakan saudara kandungnya, yaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Dia sampaikan kalau semalam dia bermimpi. Akhirnya bibinya, saudaranya ingin disampaikanlah berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan kepada Rasul, Rasulullah mengatakan, "Ni'mar rajul Abdullah bin Umar in kana yaqumul lailah." Sebaik-baik orang di mata Allah adalah Abdullah bin Umar kalau malamnya dia qiyamul lail. Berarti tadi malam sedang tidak qiyamul lail. Pensarah hadis itu mengatakan, setelah kejadian itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail setelah mendapatkan sabda Rasulullah SAW sampai akhir hayat beliau. Itu Abdullah bin Umar. Terus dijaga istiqomah qiyamul lail. Nah kita itu ketika ada kemarin Piala Dunia, Piala Dunia, apalagi pas final Argentina melawan Prancis, itu kan mulai jam 10 malam Pak, gitu. Berakhir hampir setengah 1. Loh kok tahu Ustaz? Anak saya cerita Pak, sampai malam Pak, 120 menit terus adu penalti. Lah itu mulai jam 10 sampai selesai itu bisa Masya Allah Pak, bisa melek terus gitu dalam kondisi full konsentrasi nonton. Giliran kemudian diajak sholat malam, 2-4 ayat sudah lembosi. Begitu, ini godaan. Apalagi kemudian yang mainnya jam 2 dini hari itu enggak, waktu apa itu setelah babak 16 besar atau penyisian, jam 2 dini hari bisa bangun. Giliran untuk qiyamul lail hanya witir saja, itu pun 1 rakaat dibaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Baik Ibu sekalian, apa yang saya maksudkan? Mari kita belajar dari
bagaimana Abdullah bin Umar itu istiqomah dalam amal kebaikan, yang dengan sebab itulah menjadi jaminan surganya. Kita semua belum ada. Mari kita lihat yang ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dipesani dengan 3 amalan istimewa yang tidak boleh ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim itu Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkanku kepada 3 perkara. Yang pertama, rakaatai duha, 2 rakaat duha. Dan subhanallah, saya mendapati ada satu teman saya, mulai beliau diterima sebagai ASN sampai saat ini pensiun, dan sudah 2 tahun pensiun, beliau tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat duha 2 rakaat. Meskipun dalam bepergian tetap beliau sholat duha. Itu luar biasa. Yang kedua, pesan Rasulullah, wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Kenapa harus sholat duha 2 rakaat? Kata Rasulullah, rakaatai duha tujzi'u dzalika shadaqah, mampu menutup kebutuhan sedekah 360 persendian dalam tubuh kita. Itu ditutup dengan 2 rakaat duha saja. Kalau jenengan berat sudah rakaat pertama wal asri, rakaat kedua inna a'tainakal kautsar. Cepat itu Pak. Tapi itu rutin, istiqomah. Itu Abu Hurairah, 2 rakaat duha. Yang kedua, salasata ayyam, yaitu puasa ayyamul bid, itu dilakukan oleh Abu Hurairah. Yang ketiga, Abu Hurairah itu alla anama qabla an utir, kata Abu Hurairah, saya tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW tidur di waktu malam kecuali setelah witir. Kapan wasiat itu disampaikan Rasulullah kepada Abu Hurairah? Tahun ke-7 Hijriah setelah dia masuk Islam. Kapan Abu Hurairah wafat? 59 Hijriah. Berarti berapa tahun Pak? 52 tahun. Wasiat Rasul tidak pernah ditinggalkan. Itu. Nah, inilah yang menjadi sebab beliau menjadi istimewa di mata Allah. Tinggal kita saat ini mulai satu saja, rutin Pak, istiqomah, acek. Kalau enggak ya 2 rakaat duha. Kalau enggak 2 rakaat duha ya witir sebelum tidur. Ya. Jadi itu terus sampai, jangan sampai adalah yang bolong dari kehidupan kita. Karena bisa jadi dengan keistiqomahan itulah yang kemudian menjadi amalan istimewa kita di mata Allah. Ya. Makanya kemudian kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma tsabbit ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah aku kepada agamamu. Ini sahabat Abu Hurairah, istiqomahnya di 3 hal. Yang keempat, contoh sahabat yang lain menjaga amalan istimewanya. Siapa? Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair ibn al-Awwam, yang lahir dari rahim Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa amalan istimewanya? Disampaikan oleh Abdullah bin Umar ketika memimpin salat jenazah untuk Abdullah bin Zubair. Apa kata Abdullah bin Zubair? Ya Abdullah, ushiduka billah annaka rajulun sawwamun qawwam. Jadi amalan Abdullah bin Zubair itu, kata Abdullah bin Umar, saya bersaksi kelak di hadapan Allah bahwa engkau adalah orang yang selalu sawwam, menjaga puasa sunnahnya, dan yang kedua qawwaman, menjaga qiyamul lailnya. Abdullah bin Zubair itu kalau sudah qiyamul lail Pak, itu kadang 1 rakaat surat Al-Baqarah sama Ali Imran. Itu rakaat pertama. Kita potongan surat Al-Baqarah.
Kalau Abdullah bin Zubair itu sampai begitu. Ya. Rakaat pertama Al-Baqarah disambung dengan Ali Imran. Rakaat kedua surat An-Nisa baru kemudian lanjut lagi. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan rajulan sawwaman. Anda itu orang yang ahli ibadah, ahli puasa. Itu amalan istimewa mereka. Yang kelima, terakhir yang ingin saya sampaikan, keistiqomahan dari sisi Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah amalan istiqomahnya satu, selain amal 5 waktunya yang dijaga. Apa itu? Bilal bin Rabah itu mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, Rasulullah mendengar suara sandalnya. Karena itu pagi hari sampai selesai proses Isra dan Mi'raj, Rasulullah bertanya kepada Bilal, dan kisahnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Bilal, hadithna bi arja amalin amil taufil Islam. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan apa yang kamu lakukan selepas Anda masuk Islam. Loh, memang ada apa wahai Rasul? Fa inni sami'tu dufa na'laika fil jannah. Saya sudah mendengar suara sandalmu di surga. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma amiltu amalan arja indallah. Saya tidak punya amalan yang paling istimewa di mata Allah illa kecuali lam atatahhar tahuran illa sallaitu rakaatain. Setiap selesai dalam kondisi batal, tidak berwudu, dalam kondisi hadas, beliau segera berwudu, dan selesai berwudu beliau sholat 2 rakaat. Jadi sunnah wudu setiap hari. Jadi Bilal bin Rabah itu selalu menjaga harinya untuk tidak dalam kondisi berhadas, alias selalu berada dalam kondisi suci. Jenengan kalau biasakan habis mandi mau berangkat kerja, jenengan berwudu, biasakan. Nanti dalam perjalanan itu jenengan akan merasakan ketenangan. Tidak akan gursa-gursu di jalan. Tenang. Ketika kemudian suatu saat jenengan tidak berwudu, ada sesuatu yang hilang. Pasti itu dirasakan. Makanya itu. Ada satu guru besar IPB. Saya sempat pernah mendampingi beliau ketika beliau menjadi staf ahli Menteri Pertanian. Waktu itu beliau kunjung ke Probolinggo. Profesor, guru besar di IPB, Institut Pertanian Bogor. Wajahnya itu Masya Allah, Pak, berseri-seri gitu. Ketika kemudian, dan punya hasasiah, sensitivitas. Ketika kemudian beliau keluar dari hotelnya, dia mengatakan, Ustaz, padahal beliau profesor, manggil saya, Ustaz, ini kayaknya ada sesuatu yang tidak pas jalan kita ini. Kita harus mencari jalan yang lain. Saya tanya, kenapa Prof? Kayaknya ada sesuatu yang aneh lah. Begitu. Ternyata ada yang nabur-nabur sesuatu di jalan. Karena ingin program yang dilakukan oleh menteri ini gagal di acara itu. Itu sampai seperti itu. Beliau merasakan ini ada sesuatu yang tidak beres. Kita harus mencari jalan tempat lain. Monggo. Sampai muncul sensitivitas seperti itu. Kenapa? Ternyata ketika saya kemudian diskusi, sesungguhnya apa amalan? Saya punya 2 amalan saja, Ustaz. Apa itu? Setiap saya ingin keluar dari rumah saya, atau pokoknya keluar dari rumah, saya selalu memastikan untuk dalam kondisi berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, yang kedua, ketika saya sudah berangkat ke rumah, keluar dalam kondisi berwudu, setiap mau melangkahkan, saya tidak akan pernah meninggalkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah,
Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udzalla, an azilla au uzalla, an ajhala au yujhala alayya, an adzlima au udlama alayya. Itu selalu saya baca. Jadi ketika ada yang melakukan itu sudah muncul firasat, ini sudah, kita harus cari jalan. Ternyata disitulah, makanya ketika saya kemudian mencermati hadis tentang doa itu, ternyata kan dijelaskan asbabul wurudnya, bahwa ketika seseorang membaca doa dengan doa tadi, maka setan-setan dan pimpinan setan mengatakan kita tidak akan mengganggu orang tersebut karena orang tersebut dijaga dan dilindungi oleh Allah yang Maha Perkasa. Nah, dari situ Pak. Karena itu di dunia fitnah saat ini tidak ada jalan lain kecuali kita harus menjaga agar tetap dalam kondisi punya wudu. Masuk isya ya. Nggih, monggo. Azan dulu Bapak. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana ba'udna salati qa'imati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Kembali kepada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi rahimahullah. Beliau mengatakan annal istiqamata ala ta'atillahi wa rasulihi tahtaju ila muraqabatillah wa mujahadatin nafsi wa dzikril wa'di wal wa'id fi kulli hin. Jadi istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan istiqomah dalam ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membutuhkan kepada keyakinan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Dan itu semua akan terbantu ketika kita meningkatkan kualitas keilmuan kita, kualitas pemahaman kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu semuanya membutuhkan kepada ilmu. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, saya mengetahui, mencermati hal-hal yang buruk itu bukan untuk saya amalkan, tetapi litawaki. Kenapa saya harus mengetahui hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang, hal-hal yang dicela oleh Allah, untuk supaya saya mampu menghindar agar tidak terjerumus kepada keburukan. Jadi keistiqomahan kita kepada Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, tidak hanya membutuhkan kepada keyakinan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, tapi yang kedua harus didukung oleh ilmu. Pengetahuan kita harus meningkat tentang agama ini. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini saya perlu ingatkan? Karena mohon maaf, rata-rata kaum muslimin ketika mau menikah itu tidak mempersiapkan keilmuan tentang pernikahan, bagaimana menjadi ayah yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana punya anak yang baik. Itu rata-rata belum mempersiapkan secara khusus. Berbeda dengan para sahabat, karena punya keinginan cita-cita besar, maka mereka mempersiapkan. Dan itu dengan ilmu, karena itu selalu bertanya kepada Rasul. Jenengan cermati, kalau dibuka konseling tentang keluarga, itu rata-rata babnya konsultasi tentang perceraian. Saya sudah ngomong kepada istri saya, gara-gara, mohon maaf Pak, gara-gara nonton sepak bola. Coba. Dan itu terjadi juga di Riyadh. Ketika ditanyakan kepada Syekh Saleh Muhammad Utsaimin rahimahullah di Masjidil Haram. Jadi istrinya itu pada saat awalnya tidak suka olahraga, tidak suka nonton. Suaminya senang. Akhirnya istrinya diajak menemani untuk nonton sepak bola. Nah, waktu itu di sana kan pakai parabola, Pak. Kalau bahasa Arabnya dush, gitu ya. Parabola. Sudah nonton. Pada suatu saat karena sering diajak, akhirnya istrinya suka juga. Lah waktu itu si suami pendukung AC Milan, istrinya Inter Milan. Kalau dalam sepak bola itu El Clasico kalau bahasa Spanyol. Sudah. Ternyata jagonya istrinya menang. Karena menang meluapkan kegembiraannya. Karena gembira karena suaminya mati. Kamu saya cerai. Coba gara-gara sepak bola, Pak. Setelah ngomong itu bertanya kepada Syekh Utsaimin, "Ustaz, ya Syekh, apakah karena setelah melihat bola saya mengatakan anti tolik itu jatuh talak?" Ya jelas. Coba Pak, gara-gara itu. Perkara sederhana. Tapi kemudian sampai ini. Jadi karena itu Ibu sekalian, meningkatkan kualitas istiqomah kita itu perlu kepada ilmu. Mengenal. Karena itu menghadiri majelis ilmu menjadi sebuah keharusan. Kenapa? Karena terkadang kita mohon maaf tidak sempat untuk membaca buku-buku. Meskipun kalau membaca melalui handphone bisa berjam-jam, tapi giliran belajar itu tidak sempat. Nah, disinilah kita perlu ilmu. Jadi yang kedua, yang pertama adalah istiqomah itu membutuhkan keyakinan bahwa kita diawasi oleh Allah. Yang kedua, perlu kepada ilmu. Karena para ulama mengatakan al ilmu qabla al amal. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini menambah keyakinan kita kepada Allah
dan mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis ilmu Allah jadikan sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kelalaian kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan dengan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, Allah mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah dalam ketaatan. Mudah-mudahan putra-putri yang Allah titipkan kepada kita, Allah jadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihat, penyejuk mata kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama putra-putri kita dan cucu kita di surga kelak untuk mendapatkan air dari telaga Al-Kautsar dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan istiqomah kita dalam majelis ilmu, Rasulullah memberikan kepada kita hak syafaatnya untuk kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang menikmati jamuan Allah ketika kita berada di surga kelak. Dan mudah-mudahan rizki yang Allah titipkan kepada kita dijadikan oleh Allah rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah antarkan kita menjadi orang-orang yang sabar, yang istiqamah, dan kemudian Allah antarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.